Makanya hadir Kak Masta hari ini bawakan renungan yang berjudul Kecerdasan Sosial. Dut, kamu mau coba-coba main sepak bola? Gak salah nih, Dut mau main sepak bola. Begitulah pelajar SMP yang gendut itu diejek oleh kedua temannya menjelang pelajaran olahraga. Si gendut terdiam, lalu menjawab, "Aku memang tidak bisa main sepak bola, tapi aku ingin mencoba. Tidak usah aku sepandai kalian, pokoknya aku bisa menendang bola. Nanti tolong ajari ya, contohnya bagaimana aku bisa menguasai bola dan menendangnya. Aku ingin belajar sedikit dari kalian." Kedua temannya terperangah, lalu dengan terbata-bata menjawab, Tentu, kami akan menolong kamu. Sebentar kami akan berikan contoh." Demikianlah ringkasan percakapan itu adik-adik. Coba kita simak ucapan kedua temannya itu jelas bernada kasar. Di kalangan pelajar seperti kalian, ucapan saling mengejek itu bisa memicu pertengkaran. Namun ternyata kedua temannya itu langsung tersipu-sipu malu dan berubah menjadi ramah. Apa sebabnya? Penyebabnya karena si gendut tidak membalaskan ejekan itu. Gendut tidak menyiram minyak ke atas percikan api yang dibuat oleh kedua temannya, melainkan menyiramkan air. Maka sejuklah suasana itu. Cerita itu memperlihatkan bahwa si gendut mempunyai tingkat kecerdasan sosial yang tinggi. Apa itu cerdas sosial? Cerdas sosial bukan berarti berani bergaul, sebab orang pemalu pun bisa cerdas sosial. Cerdas sosial bukan berarti periang dan lincah, sebab orang pendiam juga tingkat kecerdasan sosialnya juga bisa tinggi. Cerdas sosial adalah kemampuan untuk mengerti orang lain dan mampu memilih reaksi tanpa ucapan atau dengan ucapan yang tepat dalam suatu situasi. Si gendut dalam cerita itu tahu bahwa kedua temannya sedang bersikap tidak ramah dan kurang bersahabat. Namun, dia tidak membalaskan dengan sikap serupa, sebab dia mempunyai kemampuan untuk memilih reaksi yang justru menaklukkan kedua temannya. Dalam hitungan detik, dia mampu mengubah sikap temannya yang tadi menolak berbalik menjadi merangkul. Apakah cerdas sosial diperoleh karena bawaan sejak lahir? Bukan adik-adik. Cerdas sosial terbentuk dalam proses panjang sejak masa kecil dan mulai berfungsi pada usia remaja. Bagian-bagian otak yang membuat tingkat kecerdasan sosial kita menjadi tajam terbentuk karena pendidikan, pergaulan, dan karena bacaan. Pembentukan ini berlangsung seumur hidup. Kebersamaan dengan orang yang tajam cerdas sosialnya membuat kita juga jadi cerdas sosial. Sebaliknya, kebersamaan dengan orang yang tumpul kecerdasan sosialnya membuat kita juga tumpul. Orang yang cerdas sosial bukanlah orang yang rajin menyapa sana, sini, atau bergaul ke kanan dan ke kiri. Bisa saja dia pendiam dan pemalu, tapi dia mampu mengelola hubungan yang baik dengan semua orang, bijak dan berhati-hati, bukan sembarangan berbicara atau sembarangan bersikap. Dia diterima dan disukai oleh berbagai kalangan. Dia damai di dalam keluarganya, dia berhasil dalam sekolahnya, dia bahagia dalam hidupnya. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang cerdas sosial. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.